Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang proposal PKM riset yang berjudul Screening Aktivitas Antihiperglikemik dan Antioksidan Fraksi Etil Asetat dan Fraksi Air Daun Rukem untuk identifikasi kandidat obat herbal antidiabetes. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Hairunisa, Siti Nur Aziza, dan Alfia Triasetia. Diabetes mellitus merupakan krisis kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat. Menurut IDF 2024, prevalensi penderita diabetes mellitus di Indonesia mencapai 11,3%. Komplikasi DM ini dapat menurunkan kualitas hidup dan membebani sistem kesehatan. Terapi DM konvensional seperti insulin dan metformin memiliki efek samping seperti hipoglikemia dan gangguan gastrointestinal. Selain itu juga dapat menyebabkan resistensi obat pada penggunaan jangka panjang. Biaya terapi dan akses obat juga menjadi kendala bagi masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pendekatan terapi yang komprehensif menggunakan pengobatan herbal. Stres oksidatif berperan sentral dalam patogenesis dan komplikasi diabetes. Pendekatan ideal harus menggabungkan aktivitas antihiperglikemik dan antioksidan secara sinergis. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang belum tergali optimal. Pengobatan herbal berbasis kearifan lokal menawarkan alternatif yang lebih aman dan terjangkau. Daun rukem merupakan salah satu kandidat potensial dalam pengobatan antihiperglikemik. Tanaman ini telah digunakan secara tradisional, namun belum memiliki bukti ilmiah yang memadai. Daun rukem dengan nama ilmiah Flacourtia rucamzole and more termasuk ke dalam famili Salicaceae. Famili tanaman ini mengandung senyawa antioksidan potensial, diantaranya yaitu flavonoid total sebesar 1,2 sampai 2,8%, fenolik total sebesar 2,5 sampai 4,1%, dan tanin sebesar 0,8 sampai 1,5%. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi memiliki mekanisme antidiabetes dan antioksidan. Karena penelitian tentang rukem ini masih sangat terbatas, maka kami ingin meneliti lebih lanjut apakah tanaman ini poten untuk aktivitas antidiabetes. Digunakan dua fraksi yaitu etil asetat dan air. Fraksi etil asetat dipilih untuk menarik senyawa polar menengah yaitu flavonoid dan tanin, dan fraksi air dipilih untuk senyawa polar. Screening aktivitas ganda yaitu antihiperglikemik dan antioksidan penting untuk menilai efektivitasnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian. Yang pertama, apakah fraksi etil asetat dan fraksi air daun rukem memiliki aktivitas antihiperglikemik yang signifikan pada tikus putih yang diinduksi aloksan? Kedua, apakah fraksi etil asetat dan fraksi air daun rukem memiliki aktivitas antioksidan yang potensial berdasarkan uji DPPH dan FRAP? Ketiga, fraksi manakah di antara fraksi etil asetat dan fraksi air daun rukem yang menunjukkan aktivitas antihiperglikemik dan antioksidan paling poten? Keempat, apakah terdapat korelasi antara aktivitas antioksidan dengan aktivitas antihiperglikemik dari fraksi-fraksi daun rukem yang diuji? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis aktivitas antihiperglikemik fraksi etil asetat dan fraksi air daun rukem pada tikus putih yang diinduksi aloksan dengan parameter penurunan kadar glukosa darah. Kedua, mengukur aktivitas antioksidan fraksi etil asetat dan fraksi air daun rukem menggunakan dua metode yaitu DPPH dan FRAP. Yang ketiga, membandingkan potensi kedua fraksi yaitu etil asetat dan air dalam hal aktivitas antihiperglikemik dan antioksidan untuk menentukan fraksi mana yang paling efektif. Yang keempat, menganalisis korelasi antara aktivitas antioksidan dengan aktivitas antihiperglikemik yang dihasilkan oleh masing-masing fraksi. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Penelitian ini berpotensi untuk mengatasi tingginya prevalensi diabetes di Indonesia dengan mengeksplorasi daun rukem sebagai kandidat obat herbal, mengingat potensinya yang didukung penggunaan tradisional namun belum memiliki dasar ilmiah yang memadai, khususnya mengenai fraksi aktif dengan aktivitas antihiperglikemik dan antioksidan. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Penelitian ini akan memberikan bukti ilmiah untuk pengembangan obat herbal antidiabetes dari daun rukem yang dapat berkontribusi pada ilmu pengetahuan serta menawarkan solusi terapi yang lebih terjangkau dengan memanfaatkan potensi lokal yang belum optimal. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian.
Yang pertama dilakukan persiapan sampel. Sampel yang digunakan di sini berupa fraksi etil asetat dan fraksi air yang didapatkan dari proses ekstraksi menggunakan etanol 96% dengan metode maserasi yang kemudian difraksinasi dengan etil asetat sehingga membentuk dua fase, yaitu fase etil asetat dan fase air. Selanjutnya dilakukan uji antioksidan dengan metode DPPH. Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dari fraksi dapat menetralisir radikal bebas yang dipresentasikan melalui nilai IC50. Selanjutnya dilakukan uji antioksidan dengan metode FRAP. Uji ini dilakukan untuk mengukur kapasitas reduksi dari kedua fraksi yang dipresentasikan dengan nilai ekivalen. Selanjutnya yaitu dilakukan uji antidiabetes secara in vivo. Uji ini dilakukan untuk mengukur toleransi glukosa dari kedua fraksi. Dan yang terakhir dilakukan analisis data dari hasil yang telah didapatkan melalui uji-uji yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu persiapan kontrol positif. 10 mg vitamin C dilarutkan dalam 10 ml Aquades sehingga dapatkan konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Lalu dibuat seri pengenceran 1, 5, dan 10 mikrogram per mili. Yang kedua yaitu pembuatan ekstrak. Dikumpulkan daun rokem tua, kemudian dicuci dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian dihaluskan daun rokem yang sudah kering hingga menjadi serbuk. Setelah itu, ditimbang 200 gram serbuk daun rokem dan dimasukkan ke dalam wadah. Direndam serbuk dalam 1,5 liter etanol 96% menggunakan perbandingan 1:7,5 selama 3 kali 24 jam dengan sekali pengadukan. Setelah itu, disaring filtrat, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator dan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya yaitu ada tahapan penelitian tentang vaksinasi etil asetat metode cair-cair. Yang pertama yaitu dilarutkan 5 gram ekstrak kental daun dukem dengan 100 ml etanol 96% hingga homogen. Kemudian ditambahkan pelarut etil asetat sebanyak 100 ml menggunakan perbandingan 1:1 V per V. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah, dihomogenkan perlahan sampai larutan memisah menjadi dua lapisan. Lapisan atas merupakan fase etil asetat dan lapisan bawah merupakan fase air. Fase etil asetat dan fase air yang didapatkan ditampung pada wadah. Kemudian selanjutnya yaitu uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Yang pertama yaitu pembuatan larutan DPPH. Sebanyak 15,7 mg DPPH dilarutkan dalam 100 ml etanol PA sehingga diperoleh larutan DPPH dengan konsentrasi 0,4 mmol. Yang kedua yaitu uji kualitatif antioksidan. Ekstrak dilarutkan menggunakan etil asetat, kemudian 2 ml larutan sampel dan larutan kontrol positif dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 2 ml larutan DPPH, 0,4 mmol sedikit demi sedikit dan amati perubahan warnanya. Semakin tinggi kandungan antioksidan, maka warna ungu pada larutan DPPH akan semakin muda dan akan membentuk warna kuning. Antioksidan ditandai dengan perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning. Tahapan selanjutnya yaitu uji antioksidan dengan metode FRAP. 10 mg fraksi air dan 10 mg etil asetat yang dinamakan larutan uji masing-masing dilarutkan ke dalam pelarutnya. Kemudian 0,1 ml larutan uji dan juga kontrol positif ditambahkan dengan 3 ml reagen FRAP dan 0,3 ml Aquades. Kemudian campuran ini vortex dan disimpan di tempat gelap selama 30 menit. Kemudian absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang serapan yaitu 511,5 nanometer dan larutan belangko yang digunakan yaitu larutan reagen FRAP tanpa Aquades dan juga larutan uji. Selanjutnya dilakukan uji antihiperglikemik secara in vivo. Yang pertama, tikus dibagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 4 ekor, yaitu kelompok kontrol normal, kontrol positif, kontrol negatif, dan 2 kelompok uji. Selanjutnya, tikus diukur kadar glukosa darah puasa awal menggunakan glukometer. Pengambilan darah dilakukan dengan cara memotong bagian ujung ekor tikus, kemudian diteteskan ke bagian strip.
Selanjutnya, diinduksi aloksan dengan dosis 175 mg per kilogram BB secara intraperitoneal pada perut tikus bagian bawah kecuali kelompok normal. Kemudian tikus didiamkan selama 3 hari dengan tetap diberi makan dan minum. Di hari ketiga, setelah penginduksian aloksan dan setelah dipuasakan selama 10 jam, kadar glukosa puasa diukur terlebih dahulu sebelum perlakuan. Tikus yang sudah diabetes, yaitu kadar glukosa darah di atas 200 mg per dl, ditimbang kemudian diberi perlakuan selama 4 hari. Kemudian, diukur kadar glukosa di hari kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian, kadar gula darah relatif tersebut dianalisis secara statistik menggunakan analisis ANOVA dan analisis lanjutan menggunakan uji Newman-Kills. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.